Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Niranti dengan NIM 2241104020031. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal pada materi sumber belajar PAI berbasis multimedia, yang dimana langsung saja kita menuju soal pertama. Yang pertama, soalnya jelaskan pertimbangan utama dalam mengembangkan materi sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi, dalam mengembangkan materi sumber belajar PAI berbasis multimedia, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentang efektivitas pembelajaran. Pada awalnya, multimedia tentunya akan dikemas dengan tampilan yang lebih menarik dan interaktif, sehingga bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan pada pembelajaran juga bisa lebih paham. Jadi, efektivitas pembelajaran ini bisa untuk siswa lebih efektif dalam kegiatan pembelajarannya. Yang tadinya memerlukan 1 jam untuk belajar tanpa multimedia, nantinya akan bisa mempersingkat waktu ketika belajarnya menggunakan multimedia. Kemudian yang kedua, tentang pengalaman belajar yang lebih beragam ataupun pengalaman belajar yang baru. Pada awalnya atau pada dasarnya, setiap siswa memiliki belajar ataupun gaya belajar yang berbeda-beda. Siswa ada yang lebih suka membaca, menulis, ataupun hal lain. Nah, penggunaan multimedia ini bisa membuat siswa untuk lebih memiliki pengalaman baru. Jadi, apa gunanya bila multimedia tidak menambah pengalaman siswa? Jadi, pada poin ini, multimedia membantu siswa untuk bisa memilih mana dari pilihan tersebut yang akan membuat siswa, wah, aku suka di bagian ini, aku suka di bagian itu. Nah, multimedia bisa memiliki beragam pilihan, misalkan saja dalam bentuk kuis, kemudian dalam bentuk word search atau cari kata, tebak kata, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, tentang aksesibilitas. Jadi, multimedia itu kan disajikan dengan hal yang lebih menarik melalui visual. Nah, entah itu baik itu gambar, audio, animasi maupun diagram. Jadi, pada dasarnya multimedia ini nantinya bisa menyajikan materi dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Bisa juga memanfaatkan komputer, smartphone, ataupun tablet. Oke, selanjutnya poin yang keempat tentang keaktifan siswa ataupun keterlibatan siswa. Multimedia bisa menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan materi sumber belajar PAI berbasis multimedia. Bagaimana maksudnya? Jadi, pada penggunaan multimedia ini, siswa diharapkan bisa lebih aktif daripada sekedar untuk mendengarkan guru berceramah tentang materi saja. Nah, bagaimana bentuk keterlibatan siswa ini? Jadi, siswa bisa terlibat dalam ikut menjawab kuis yang diberikan oleh guru melalui multimedia ataupun dalam games-games lain yang dikemas untuk mengisi materi namun agar tidak membosankan. Oke, selanjutnya poin yang kelima, visualisasi konsep. Jadi, sudah diketahui bahwasannya multimedia bisa dalam berbentuk foto, video, animasi, maupun diagram. Nah, pada akhirnya nanti visualisasi konsep ini akan memudahkan konsep-konsep yang tadinya mungkin itu teks yang sulit dipahami menjadi lebih mudah dipahami ketika sudah dikemas dalam bentuk multimedia. Nah, referensi nomor 1 ini saya dapatkan dari artikel Edukasi Islam yang berjudul Pengertian dan Fungsi Multimedia dalam Pembelajaran PAI. Nomor 2. Jika Anda guru PAI, sumber belajar PAI berbasis multimedia apa yang akan Anda gunakan dalam mata pelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak? Jelaskan masing-masing tema serta bentuk dan cara penggunaannya. Oke, jadi akan langsung saya jelaskan dan juga dijawab. Yang pertama adalah mata pelajaran fikih.
Saya mengambil satu tema umum untuk ketiga mata pelajaran ini, yaitu tentang pentingnya etika. Jadi, pada mata pelajaran fikih, saya akan menjelaskan tema khusus, yaitu etika dalam berinteraksi dengan sesama. Tentunya, ada beberapa cara penggunaannya, yaitu tentang video animasi, di mana nanti awalnya pada video animasi ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika berinteraksi dengan sesama dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan. Kemudian ada infografis maupun gambarnya. Nantinya di dalam gambar dan infografis ini saya akan menyajikan tentang contoh-contoh perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang kuis interaktif. Jadi kuis interaktif ini nantinya akan saya gunakan sebagai bentuk evaluasi ketika pembelajaran sudah selesai dan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran yang telah ada. Selanjutnya mata pelajaran kedua yaitu SKI. Saya mengambil tema khusus yaitu etika dalam menjaga warisan budaya Islam. Bagaimana cara atau bentuk penggunaannya? Jadi, yang pertama akan saya sajikan tentang video dokumenter, di mana video dokumenter ini nantinya akan berisi tentang apa saja warisan-warisan budaya Islam yang perlu kita lestarikan selaku orang Muslim ataupun orang Islam, entah itu dari segi seni, arsitektur maupun sastra. Selanjutnya ada juga tentang gambar ataupun infografis. Sama seperti sebelumnya, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih perilaku etis dalam menjaga warisan budaya yang bahkan hampir punah satu persatu ini dan hampir terlupakan. Nah, selanjutnya pada bagian evaluasi, saya yang sebagai calon guru PAI juga akan menyertakan kuis interaktif. Kuis ini tentunya sangat penting ya untuk evaluasi bagaimana mengukur kemampuan siswa agar mereka juga bisa mengeluarkan pendapat mereka ataupun pemahaman mereka melalui ide dalam kuis interaktif ini. Selanjutnya, pada mata pelajaran yang ketiga yaitu akidah akhlak, etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, akidah akhlak tentunya akan mengajarkan kita bagaimana akidah dan akhlak yang baik. Jadi pada tema ini, nanti yang pertama dalam video animasi akan digambarkan bagaimana perilaku sehari-hari tentang etika dalam berkehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan berbangsa atau bertanah air. Pentingnya bagaimana, apa pengertiannya akan dijelaskan secara lengkap melalui video ini. Selanjutnya dalam gambar ataupun infografisnya akan saya sajikan juga bagaimana contoh etika yang baik, entah yang bilang sopan santun, yang bisa menghargai hak-hak orang lain. Nah, kemudian bagian akhir sama seperti sebelumnya akan disajikan kuis. Kuis ini untuk mengetahui bagaimana siswa bisa mengimplementasikan pembelajaran tadi dalam kehidupan nyata. Namun sebelum itu yang jelas, namanya evaluasi akan dijelaskan melalui soal-soal yang ada. Bagaimana mereka akan menyikapi soal-soal itu sesuai dengan yang mereka pahami. Oke, selanjutnya nomor 3. Jelaskan tentang pengertian artificial intelligence dan bagaimana karakteristiknya, serta bagaimana pendapat saya apabila artificial intelligence ini digunakan dalam pembelajaran dan juga pengembangan sumber belajar. Oke, langsung saja tentang artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI yang disebut dengan kecerdasan buatan. AI ialah bagian ilmu komputer yang berfokus pada sistem komputer di mana AI ini mampu melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh manusia. AI ini mampu untuk memecahkan masalah, untuk belajar, untuk merencanakan, dan juga untuk mengambil keputusan. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh AI. Yang pertama, tentang pembelajaran mesin atau yang disebut dengan machine learning. Pembelajaran mesin ini memungkinkan AI untuk bisa belajar dari data-data yang ada dan
merupakan hal yang berasal dari algoritma dan juga model statistik. Jadi AI ini pada komputer bisa belajar untuk meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah pemrosesan bahasa alami yang biasa disebut dengan Natural Language Processing. Jadi, AI ini mampu berinteraksi dengan manusia dengan bahasa alami layaknya manusia berbicara pada kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya poin yang ketiga adalah pengenalan pola dan penglihatan komputer. Jadi, AI memiliki kemampuan ataupun karakteristik untuk mengenali pola, objek, dan juga gambar dalam video. Oke, selanjutnya poin yang ketiga adalah pengenalan pola dan penglihatan komputer. AI memiliki kemampuan untuk pengenalan pola ataupun objek dalam gambar dan juga video. AI ini mampu menginterpretasikan informasi visual dan juga memahaminya. Kemudian, karakteristik yang keempat adalah AI mampu melakukan penalaran dan pengambilan keputusan seperti manusia. Jadi, maksudnya bagaimana? AI memiliki sistem data yang banyak sumbernya. Jadi, dari data-data tersebut, AI mampu mengambil keputusan ataupun penalaran ketika diminta untuk melakukan penalaran ataupun pengambilan keputusan. Nah, hal ini berdasarkan sumber data yang ada. Jadi, apabila datanya belum ada, maka AI belum bisa untuk mengambil keputusan. Itu tadi tentang 4 karakteristik yang saya jelaskan tentang AI. Kemudian, tentang tanggapan saya, bagaimana AI bisa digunakan ataupun tidak dalam pengembangan sumber belajar dan juga pembelajaran. Dari pengertian AI dan penjelasan karakteristik yang saya jelaskan sebelumnya dan tentang manfaat AI, menurut saya AI mampu ataupun bisa digunakan dalam pembelajaran PAI. Kemudian, kenapa? Karena dengan manfaat-manfaat yang telah ada, AI memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk siswa maupun guru dalam mempermudah pembelajaran. Jadi dengan adanya AI ini diharapkan guru bisa lebih memahami karakteristik siswa dan juga agar tetap memilah bagaimana AI ini tetap aman untuk siswa dan tidak membahayakan ataupun malah membuat siswa malas belajar. Karena siswa beranggapan semuanya sudah ada di AI, jadi tidak perlu belajar. Jangan sampai seperti itu. Oke, selanjutnya poin 4, bahwasanya karakteristik AI adalah mampu melakukan penalaran dan juga pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan dan juga penalaran ini AI dapatkan dari sumber data yang telah ada. Namun, apabila data yang dibutuhkan belum ada, maka biasanya AI tidak bisa menjawab penalaran ataupun pengambilan keputusan tersebut. Nah, referensi ini saya dapatkan dari artikel Len Hasi et al. 2017 Deep Education in Learning Handbook of Learning Analytics 1, page 1 until 8. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang jawaban soal ujian akhir semester pada mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.